Kita baru saja mendengarkan lewat sholat tarawih lantunan ayat-ayat Allah yang luar biasa sangat indahnya. Jangan sampai kita tidak bisa memetik isinya. Isinya itu luar biasa. Sebagaimana Allah sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, penjelasan atas petunjuk itu. Wal furqan, pembeda al-haq wal batil. Isinya luar biasa. Karena itu Syahrul Ramadan disebut juga Syahrul Syam, tapi juga Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Karena apa? Pentingnya Al-Quran sampai Allah mengatakan tadi dilantunkan oleh imam dari surat Al-Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Min qablu, dan setelah itu menurunkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang itu bersyukur kalau dapat rizki, dapat uang, dapat makanan. Tapi kalau petunjuk Allah itu kayak bukan kenikmatan, tapi beban. Disuruh sholat, suruh puasa, suruh menahan pandangan, kayak beban. Tetapi ternyata Al-Quran sebagaimana Taurat dan Injil min qablu itu merupakan petunjuk kehidupan. Tidak ada orang mulia di muka bumi ini tanpa mengikuti petunjuk Allah. Saksikan, Nabi Musa dimuliakan Allah karena mengikuti Taurat. Nabi Isa dimuliakan Allah karena mengikuti Injil. Fir'aun ditenggelamkan Allah karena menantang Taurat. Bapak Ibu sekalian silahkan pilih. Innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kalau Bapak Ibu tahu maknanya itu mengerikan. Sungguh orang-orang kafir, lan lam nun, selama-lamanya tidak akan pernah hartanya dan anak-anaknya memberikan manfaat sedikit pun di hadapan Allah, dan mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Jangan sampai kita keluar dari masjid ini masih belum faham apa yang Allah sebutkan. Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Tidak sembarangan Allah mengatakan itu. Petunjuk bagi manusia. Penjelasan atas petunjuk itu, pembeda antara benar dan salah. Jangan sampai keluar dari sini masih mengatakan Yahudi benar, Nasrani benar, orang-orang musyrik juga benar. Tidak bisa. Jadi mengerikan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, silahkan bekerja ke Jakarta, berangkat pagi pulang sore, jadi pejabat setinggi-tingginya silahkan. Tetapi kalau tidak dilandasi Al-Quran, akhsarina a'mala, menjadi orang yang paling rugi dalam beramal. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Surat Al-Kahfi ayat 102. Qul hal, maukah aku tunjukkan, kami tunjukkan kepada kamu orang yang paling rugi amal-amalnya. Ya. Jadi akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sia-sia semua amalnya, hapus semua amalnya, padahal dia mengira berbuat sebaik-baiknya. Siapakah itu? Alladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Yaitu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan mereka bi ayat terhadap negeri akhirat dia pun tidak percaya. Liqaihim, hari pertemuan dengan Allah tidak percaya.
Ternyata fahabitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Dari muda sampai tua, sampai kakek-kakek, sampai pensiun, sampai mati, tidak punya amal sama sekali. Ketika tidak dilandasi oleh Al-Quran. Karena itu, siapakah orang yang paling mulia di hadapan Allah? Tadi Imam lompat dari Al-Imran ke surat Fusilat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan terus nanti akan sampai ketemu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini superlatif lagi. Kalau tadi akhsarin, orang yang paling rugi, siapakah yang ahsanu? Waman ahsanu, siapakah orang yang terihsan, yang terbaik? Dari orang yang mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, yang menyeru ke jalan Allah. Wa amila sholiha, beramal soleh, amal-amal yang diperintahkan Allah. Wa amila soleh, wa qala innani minal muslimin, aku ini adalah orang Islam. Innani minal muslimin. Jadi tidak ada orang lebih baik dari orang Islam. Orang Islam itu bukan orang sekarang saja. Ternyata kaum-kaum Nabi yang lalu, ingat ketika Yakub akan meninggal dunia, berwasiat kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Maka jawab anak-anaknya, aku akan menyembah Tuhan bapak-bapak kami, Ibrahim, Ishak, Ismail, yaitu bapak-bapaknya para nabi semuanya. Dan innani minal muslimin, kami semua adalah orang-orang Islam. Ternyata Islam itu sudah dari dulu. Makanya kalau ada orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu agamanya Yahudi, ada orang Nasrani sekarang mengatakan Ibrahim itu agamanya Nasrani. Kapan Nasrani lahir? Kapan Yahudi lahir? Kapan Nabi Ibrahim ada? Ibrahim itu bapaknya para nabi, sudah mengatakan kami ini orang Islam. Kita orang Islam semua. Mereka yang menyelewengkan karena kesombongannya, karena iri dan dengki terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Ini Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menjelaskan semua secara gamblang. Jangan sampai kita tersesat, padahal bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi himbauan yang dibaca, yang merupakan firman-firman Allah oleh Imam tadi, memberikan pesan kepada kita semua. Siapa ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, ikuti Al-Quran. Siapa yang ingin sesat nanti di akhirat, silahkan ikuti selain Al-Quran. Pasti akan tersesat di akhirat. Dan tadi keadaannya dalam keadaan buta nanti dikumpulkan di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Semua yang sudah terjadi benar. Kalau yang tertulis dalam Al-Quran yang sudah terjadi itu benar, yang belum terjadi pasti benar. Itu logika sains, logika ilmiah. Kalau Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan mati, betul semua mati. Berarti kalau kita mengatakan bahwa surga itu ada, neraka itu ada, pasti benar. Karena yang sudah terjadi dalam Al-Quran tidak bisa kita coret, semuanya benar. Semuanya benar, tidak ada satupun sepotong ayat pun. Ketika kita menjadi tua, menjadi seperti anak muda lagi. Artinya seperti bayi lagi, pakai pampers lagi. Begitu kita kakek-kakek dan nenek-nenek, jalannya digandeng oleh cucunya, pandangannya rabun. Ternyata itu tertulis dalam Al-Quran, bahwa ketika panjang umurnya maka akan kami kembalikan lagi seperti kejadian awalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita bisa memuliakan Ramadan dengan memperkuat tilawah Al-Quran, fahmul Quran, dakwah Quran, mengamalkan Al-Quran dalam diri, hati kita dan keluarga kita yang terdekat. Biasakan tilawah Al-Quran dan fahmul Quran, memahami bersama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrill hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.